Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans seputar Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang berhasil menghancurkan tubuh DriveNet, yang ternyata robot tersebut adalah salah satu pion milik dokter jahat Kuseno. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 157 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 157 ini, kita diperlihatkan wujud asli dari Erimin dan Destro. Di sisi lain, Ryuma yang bertarung melawan malah berubah wujud menjadi naga guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Metal Bat yang berhasil mengalahkan dua keamanan Neo Hero, yaitu Erimin dan Destro. Efek mengalahkan mereka berdua sekaligus membuat Metal Bat kelelahan. Dia juga berkomentar kalau cukup menyebalkan juga jika harus bertarung melawan mereka berdua. Namun belum selesai pahlawan itu mengatur nafas untuk beristirahat, secara mengejutkan Erimin dan Destro melepaskan pakaian mereka dan menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata mereka berdua adalah robot. Kalau dilihat-lihat, kedua robot ini pernah muncul di anime One Punch Man season 1 kemarin guys. Pada inget gak? Seusai melepaskan wujud manusianya itu, mereka berkata jika telah selesai menganalisis lawan, mulai dari kecepatan, jangkauan gerak, dan pola serangan. Erimin juga meminta Metal Bat untuk jangan habis semangat, karena mereka baru saja selesai dalam pemanasan, dan kali ini akan benar-benar membongkar tubuh pahlawan itu untuk dijadikan cyborg. Kemudian sambil mengeluarkan mode penghancurnya, Destro maju menyerang pahlawan itu. Dengan sigap, Metal Bat mencoba menahan pukulan tersebut menggunakan tongkatnya. Tapi saking besarnya serangan itu membuat Metal Bat terlempar dan menghantam beberapa dinding di belakangnya hingga jebol. Destro tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Dia kembali menyerang Metal Bat lagi dengan pukulan secara bertubi-tubi. Erimin sendiri juga ikut mengaktifkan mode eliminasinya dan menyerang pahlawan itu dengan tebasan tangan robotnya dalam skala besar. Lalu dia juga mengambil tongkat bisbol milik Metal Bat agar pahlawan itu tidak bisa melawan. Destro sendiri yang terus menyerang dengan pukulannya itu seperti tidak memberi ampun. Erimin merasa jika sepertinya pahlawan tersebut sudah mati. Dia pun meminta rekannya itu untuk berhenti juga. Erimin berpikir jika aksi dari mereka sudah cukup berlebihan. Dia mengajak Destro untuk berhenti merusak menara Neo, meskipun semua hal itu cukup merepotkan pula. Ternyata tower markas milik Neo Hero itu sepertinya juga robot guys. Dan meskipun mengalami kerusakan akibat pertarungan yang berlangsung, perlahan tower itu dapat memperbaiki diri juga. Kayak regenerasi gitu ya. Erimin berkomentar kalau setelah ini Metal Bat akan jadi besi bekas. Dia juga berencana akan memburu Mr. McCoy yang barusan kabur tadi. Namun tiba-tiba pukulan yang Destro lancarkan malah ditahan oleh Metal Bat. Kemudian pahlawan itu balik membalas serangan tersebut dengan satu pukulan telak, membuat wajah cyborg itu hancur berkeping-keping. Erimin sendiri cukup terkejut dengan aksi yang pahlawan itu lakukan. Sambil mencoba bangkit, Metal Bat mengaku jika dia sudah terlibat dalam banyak perkelahian, tapi dia juga belum pernah benar-benar punya kesempatan untuk menghajar orang lain habis-habisan. Dengan menunjukkan ekspresi seperti haus darah, Metal Bat berterima kasih kepada security Neo Hero itu, karena ini memudahkan semuanya. Lalu Metal Bat maju dan melancarkan pukulan beruntunya dalam skala yang amat sangat besar. Seketika serangan telak tersebut membuat tubuh dari Erimin hancur berkeping-keping dan membuat markas Neo Tower mengalami guncangan yang cukup besar pula. Di sisi lain, Mr. McCoy yang sedang berlari di dalam lorong markas Neo tersebut seperti dihampiri oleh beberapa staf Neo yang berekspresi sangat aneh guys. Dalam hatinya, Mr. McCoy merasa jika orang-orang ini sepertinya juga bukan manusia biasa. Mereka seperti cyborg berjalan. Dia pun memasuki sebuah ruangan yang ada di ujung lorong. Ketika di dalam ruangan tersebut, Mr. McCoy dibuat terkejut akan sesuatu. Ada seseorang yang seperti disekap, tangan dan kakinya diikat, mata dan mulutnya diperban, serta diinfus di bagian lengannya. Mr. McCoy bertanya, apakah itu adalah Tuan Fuzzy yang asli? Dia pun segera menolong orang tersebut dan melepaskan semua tali pengikat yang ada. Dengan wajah lemas, Tuan Fuzzy berkata, cahaya harapan besar. Mereka harus menghentikannya. Kesadaran organik yang telah hilang arah.
Dengan tatapan mata yang seperti tidak sinkron itu, Tuan Fuzzy menambahkan jika mereka sudah tidak memiliki waktu lagi. Dia meminta staf tersebut untuk mendengarkan instruksinya. Antena pusat terletak di puncak menara dari markas Neo Hero ini, dan perangkat itulah yang memberikan sinyal perintah ke robot-robot yang menyerang kota. Mereka harus bisa menghentikan ini semua, serta membebaskan mesin-mesin tersebut dari sesuatu yang mengendalikannya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa mewujudkan ini sepenuhnya bergantung pada apa yang akan staf itu dan para pahlawan lakukan selanjutnya. Mendengar instruksi tersebut membuat Mr. McCoy semakin berkeringat. Dia mencoba mengkonfirmasi identitas orang yang ada di hadapannya ini. Benarkah Tuan Fuzzy adalah cucu dari nenek Shiba-Bawa? Menurutnya, ramalan yang sebelumnya dikatakan berasal dari kekuatan yang dia terima dari neneknya sendiri. Mr. McCoy juga bertanya, apakah dia memiliki informasi berguna lainnya, seperti memberitahunya di mana tombol pemutus daya untuk robot-robot itu berada. Karena di luar sana mereka sudah dikepung oleh para staf Neo yang mereka sudah menjadi cyborg. Tidak lama setelah itu pintu ruangan dibuka oleh seseorang. Mr. McCoy melihat kejadian tersebut semakin ketakutan. Dia merasa kalau tamatlah riwayat mereka karena akan dihabisi oleh para cyborg tersebut. Namun ternyata yang membuka pintu itu adalah Metal Bat, guys. Dan beruntungnya lagi, pahlawan itu juga sudah mengalahkan para manusia cyborg yang ada di luar ruangan. Metal Bat tidak menyangka jika staf tersebut bisa selamat. Dia juga memberitahu mereka kalau kondisi di luar sudah aman dan mereka bisa keluar dari ruangan itu. Tuan Fuzzy memberitahu jika orang yang memegang remote untuk antena di puncak tower markas ini adalah Fake Fuzzy, yaitu orang yang menirunya. Menurutnya umat manusia tidak memiliki peluang dalam pertarungan yang hanya mengandalkan perhitungan semata. Tapi jika mereka memiliki kelemahan, memaksakan unsur yang tak terduga ke dalam campuranlah yang akan menghancurkan perasaan logika mereka. Metal Bat yang mendengar ungkapan tersebut jadi bingung. Apa yang dia maksud? Mr. McCoy mencoba menyimpulkan jika maksud dari Tuan Fuzzy adalah mereka hanya perlu untuk bertindak dan melawan balik saja. Ini adalah ramalan yang memberitahu mereka bahwa seburuk apapun keadaannya, mereka akan menemukan jalan keluar selama mereka tidak menyerah. Scene berpindah ke Tuan Fuzzy yang palsu yang berada di dalam ruangannya. Di sana Fuzzy palsu memuji kemampuan bertarung yang tunjukkan karena leader Neo tersebut berhasil mengalahkan Ryumon. Menurutnya, telah menjadi aset yang sangat berharga dalam menguraikan kelemahan umat manusia. Dorongan keras untuk tanpa henti menghancurkan lawan yang hampir tidak mampu melawan, kekerasan seperti itu adalah kontraksi yang menarik. Telah mengabdikan sebagian besar kekuatan memproses otaknya untuk memperpanjang dan menikmati penderitaan. Menurut Fuzzy palsu, memiliki proses berpikir yang tidak menentu, namun semuanya dioptimalkan secara sempurna untuk menegaskan egonya sendiri. Kekuatan luar biasa yang miliki bertindak murni berdasarkan anomali manusia tanpa menyaringnya, membuat secara fundamental berbeda dari para monster. Dengan tatapan seperti pembunuh bayaran, berpendapat jika tidak ada garis besar yang nyata antara manusia dan monster. Bahkan penampilannya pun tidak terlalu berbeda jika dilihat dari jumlah mata, telinga, dan lubangnya. Menurut monster hanyalah sebuah label yang digunakan oleh orang-orang yang sangat ingin percaya bahwa mereka berbeda. Dia meminta bosnya itu untuk mendengarkan saja, karena jeritan manusia juga terdengar persis seperti para monster. Dia memang sengaja memperlakukan semua orang secara sama. Bahkan sangat berharap dapat membuat AI seperti orang yang menderita sepenuhnya tanpa ada diskriminasi. Ini orang kayaknya memang berjiwa pembunuh berdarah dingin banget ya guys. Bahkan tubuh Ryumon sampai terluka parah dan darahnya pun bercucuran di mana-mana. Menambahkan, keseruan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dia tidak akan membiarkan Ryumon tidur karena jantungnya harusnya berhenti, nafas, kesadaran, dan ketika ego Ryumon bangkit kembali, pemahaman Ryumon yang realistis akan mencapai puncaknya. Leader Neo itu akan terlempar ke dalam keabadian yang tak berujung dan kemudian tertekan di sana, terikat dalam penderitaan yang abadi, dan Ryumon akan menjerit selamanya. Di sisi lain, dengan tatapan tajamnya, Fuzzy palsu seperti menganalisa sesuatu. Dalam hal fungsi motorik dan kecerdasan, batas kemampuan manusia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun ada beberapa esper yang menantang semua metrik, dan mereka telah melampaui batas anomali mereka yang menghancurkan perhitungan kompleks melalui kekuatan yang tak terhitung sama sekali. Fuzzy palsu ini sepertinya juga cyborg guys. Sambil terus menganalisa, dia seperti terus memahami sesuatu. Fuzzy palsu juga berencana akan menghilangkan faktor kebetulan dari persamaan, menyimpulkan hukum-hukum yang mendasarinya, dan memungkinkan untuk mereproduksi salinan sempurna dari kemanusiaan.
Di sisi lain, di luar ruangan, tepatnya di dalam lorong, ada Mr. McCoy bersama Metal Bat yang melihat jejak darah seperti ada seseorang yang sebelumnya telah menyeret jasad manusia yang terluka. Dan jalan ini mengarah ke pintu paling belakang, yaitu ruangan Tuan Fuzzy palsu. Dia meminta Metal Bat untuk menghancurkan pintu yang ada di depan mereka tersebut, karena E dan Fuzzy palsu berada di sana. Namun tiba-tiba E malah keluar ruangan dengan kondisi berkeringat ketakutan dan berteriak seperti minta tolong. Lalu dari belakang muncul tangan besar, seperti tangan monster yang menangkapnya dan menariknya kembali ke dalam ruangan itu. Dengan sigap, Metal Bat pun melompat. Dengan tongkat bisbolnya, dia memukul tangan besar itu hingga membuat E terjatuh. Kemudian Metal Bat meminta Mr. McCoy untuk mundur karena menurutnya ada sesuatu yang sangat aneh di dalam ruangan ini. Selain itu, yang tidak kalah anehnya, E yang barusan diselamatkan masih ketakutan, tapi wajahnya malah tersenyum gak jelas gitu guys. Kayak otaknya lagi miring gitu. Di hadapan Metal Bat sendiri muncul sosok monster seperti ular atau salamander, atau mungkin bisa disebut sebagai naga. Tapi wajahnya nggak nunjukin kalau dia itu monster, malah tampilannya kayak gambar kasar dari anak TK gitu guys. Sambil ketakutan, memberitahu jika pria Yakuza yaitu Ryumon telah berubah menjadi monster. Dia meminta Metal Bat untuk membunuh monster itu secepatnya. Mendengar hal tersebut membuat Metal Bat jadi bingung sendiri. Benarkah monster ini adalah rekan mereka yaitu Ryumon? Akan tetapi secara tak terduga, Amaimas bersama Baby Gaza muncul dan menghancurkan kaca gedung yang berada di sebelah Fuzzy palsu duduk. Kejadian itu membuat Metal Bat dan Mr. McCoy begitu terkejut. Amaimas sendiri yang melihat kondisi tempat kejadian yang mereka datangi ini menanyai Metal Bat, situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Tapi sambil emosi, Metal Bat langsung menjawab kalau dia sendiri juga ingin tahu. Tidak disangka, Amaimas dan Baby Gaza malah muncul di markas Neo Tower. Apakah setelah ini mereka akan segera meringkus Fuzzy palsu dan mematikan antena yang menggerakkan robot-robot invasi itu? Lalu bagaimana nasib dari Ryumon? Kenapa bisa dia malah berubah menjadi monster? Sayangnya scene cerita Mangawan chapter 157 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Mangawan chapter 157 yang edisinya memperlihatkan Amaimas dan Baby Gaza yang muncul ke markas Neo Hero, di mana Metal Bat dan Mr. McCoy sendiri sedang mencoba untuk menggagalkan rencana jahat yang E dan Fuzzy palsu lakukan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.